Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau membahas sebuah film jadul dalam rangka memenuhi request dari member La Familia terhormat. Siapa lagi kalau bukan Arzi ya, yang seperti biasa datang dengan request yang tidak terduga. Dan kali ini dia nge-request film yang bisa dibilang cukup legend ya, yaitu Pet Sematary, rilisan tahun 1989 yang merupakan adaptasi dari novel berjudul sama bikinannya Stephen King, yang di sini juga nulis naskah filmnya sendiri. Stephen King emang kalau untuk ukuran penulis novel itu termasuk sering nulis naskah buat film adaptasi dari karya-karya dia sendiri ya. Dan kalau ngomongin Pet Sematary, mungkin banyak dari lo udah nonton yang versi baru ya, yang tahun 2019. Nah BTW itu bukan remake ya, versi 2019 itu bukan remake dari yang 89 yang mau gue bahas ini, bukan. Yang tahun 2019 itu simply adalah adaptasi baru dari novelnya Stephen King. Beda lo itu, karena kalau remake yang dijadiin landasan adaptasi kan film yang lama, sedangkan Pet Sematary 2019 itu langsung ngejadiin novelnya Stephen King buat landasan adaptasi mereka. Tapi kalau dibandingin bedanya apa antara yang 2019 sama 89, yang paling kerasa sih pace-nya ya. Kalau yang 2019 itu lebih cepet, kayak sengaja dibikin biar penonton awam itu bisa lebih enjoy. Sedangkan versi yang 89 ini jauh lebih slow, karena bentuknya itu daripada horor yang udah gaspol dari awal, dia lebih ke arah drama psikologis. Jadi kalau misalkan mungkin lu udah nonton yang 2019 dan lu pengen nonton yang versi jadul ini, lu mesti menyesuaikan ekspektasi dengan tepat. Karena kalau lu berekspektasi horor normal, lu akan kecewa, lu akan bosen nonton ini mungkin. Jadi ceritanya di sini karakter utamanya yang namanya adalah Louis itu baru ngajak keluarga dia pindah ke rumah baru. Ada istri dia, ada 2 anak dia, sama ada kucing kesayangan mereka. Jadi mereka baru pindah ke rumah baru yang letaknya di deket jalan raya, jalur truk antar kota tuh lewat. Gak disebutin secara pasti ya berapa jam atau berapa menit sekali, tapi pokoknya sering banget itu ada truk gede jarak jauh itu lewat dengan ngebut, dan itu bahaya banget. Makanya konon di daerah itu udah berkali-kali kejadian hewan peliharaan warga ketabrak. Makanya di dekat rumahnya si Louis keluarga itu ada sebuah kuburan khusus buat hewan peliharaan yang dikasih nama sesuai judul filmnya ya, Pet Sematary. Spellingnya emang salah itu, harusnya kan cemetery, di sini sematari. Itu emang sengaja karena itu adalah cara baca anak-anak buat kata cemetery. Jadi tempat itu emang kayak melambangkan kepolosan anak-anak yang baru pertama kali menyaksikan konsep kematian. Soalnya mungkin buat banyak anak kan momen pertama mereka melihat kematian ada di depan mata mereka kan pada saat hewan peliharaan kesayangan mereka itu mati kan. Nggak semua sih, tapi banyak yang kayak gitu. Dan yang ngajak Louis keluarga jalan-jalan ke sana adalah tetangga mereka, namanya itu Judd, diperanin sama Fred Gwynne. Dia kayak warlock yang tahu segalanya. Tapi baik dia. Walaupun kalau lu lihat awal-awal kayak wah mencurigakan nih, apakah orang ini sebenarnya menyimpan rahasia gelap gitu. Enggak, tapi sebenarnya dia adalah warlock yang baik. Dan gue di sini suka banget sama aktingnya Fred Gwynne. Kayak lu bisa ngeliat dari tatapan matanya kalau dia itu menyimpan kesedihan, duka yang berusaha banget dia press, berusaha banget dia kubur. Kelihatan ini orang banyak makan asam garam kehidupan lah, sudah tua. Sama gue suka sama ininya loh, suaranya yang gue nggak tahu istilahnya apa ya, serak-serak kering gitu, macam narator suaranya. Dan gue betah mendengerin dia itu ngedongeng. Apalagi di sini Stephen King ngasih si Judd itu kalimat yang sangat-sangat gue suka pada saat dia ngejelasin konsep kematian ke si Louis, yaitu dia sempat ngomong death is where the pain stops and the good memories begin. Wah, itu pada saat gue denger gue tepuk tangan sih. Stephen King emang paling bisa munculin hal puitis nih dari sesuatu yang serem, dari sesuatu yang dark. Top notch Pak Stephen King. Gue gak mau spoiler apa yang terjadi berikutnya. Siapa tahu banyak penonton video ini yang sama sekali belum pernah nonton Pet Sematary versi manapun. Tapi intinya habis itu Louis keluarga itu harus melalui banyak peristiwa berat yang bikin mereka itu belajar untuk memproses yang namanya kematian. Ini film emang fokusnya ke situ. Daripada berusaha untuk menakut-nakuti penonton kayak lewat hantu, lewat gore, lewat monster atau apapun, dia lebih pengen ngasih cerita tentang gimana sih susahnya orang-orang itu ngeproses kematian. Ya kematian yang mengancam diri mereka sendiri atau yang mengancam orang-orang terdekat mereka, termasuk hewan peliharaan itu ya. Dan filmnya tuh ngelempar pertanyaan yang menarik banget buat para orang tua. Lo gue sendiri pada saat ngelihat ini kayak merenung gitu. Besok misalkan gue punya anak, gue ngajarin anak gue tentang persoalan ini gimana ya. Jadi Pet Sematary itu kayak nanya ke kita,
Kalau misalkan lu jadi orang tua dan anak lu itu lagi belajar buat memahami konsep kematian, gimana cara lu ngejelasin ke mereka? Apakah lu akan menjelaskan apa adanya dengan cara yang mungkin agak mengerikan buat mereka, tapi itulah kenyataannya? Atau lu akan ngasih sugar coating tuh, misalkan udah hidup di surga dengan bidadari, dengan malaikat gitu misalkan, yang mana yang akan lu pilih? Coba kalau kalian kira-kira bakal ngajarin anak kalian dengan cara yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau gue sendiri masih bingung anjing. Gue pada saat nonton ini gue merenung sendiri. Ini kalau gue yang ngadepin apa yang Louis adepin, gue mesti ngomong apa ke anak gue. Oke, balik ke filmnya. Sekali lagi, ini lebih fokus ke drama, terutama di first half-nya. Jadi lu mesti ngeset ekspektasi lu dengan tepat. Lu mesti sabar kalau yang lu tungguin adalah teror mengerikan. Dan sebenarnya pada saat teror itu udah muncul, buat gue mostly nggak serem sih. Bukan karena udah ketinggalan zaman ya, karena kan banyak horor tuh kayak gitu. Kerasa nggak serem karena mungkin udah ketinggalan zaman, efeknya udah jadul dan segala macam. Tapi kalau di sini gue rasa emang nggak serem karena apa yang coba Stephen King tampilin itu lebih serem kalau dalam bentuk novel. Contoh pada saat kucing si karakter utama tuh mulai bertingkah aneh ya, gue bisa ngebayangin tuh kalau misalkan itu on paper di novel dengan deskripsi yang ngejelasin gimana kucing itu sikapnya berubah, yang ngebiarin imajinasi pembacanya sendiri yang main, yang menghidupkan sosok kucing itu di kepala mereka, itu bisa serem. Tapi kalau divisualisasiin kayak gini, terus kita ngelihat kucing matanya menyala, daripada serem buat gue lebih ke konyol sih. Mungkin karena yang nulis Stephen King ya, jadi kayak dia masih kebawa gitu penulisan novel. Tapi bukan karena salahnya Stephen King juga sih. Kalau sutradaranya lebih bagus gitu, gue rasa juga bisa bikin kucing garong kelihatan serem dah. Ya ini emang directingnya juga kurang sip sih sebenarnya. Tapi yang serem adalah pada saat ada flashback tentang masa kecilnya si Rachel, istrinya Louis ya. Jadi dia itu di masa kecil punya kakak, dan kakaknya sakit parah, dan penggambaran tentang sakit si kakak itu disturbing banget. Make upnya serem, terus behaviornya itu dibikin kayak daripada orang sakit lebih kayak orang kesurupan gak sih? Lebih kayak Linda Blair di Exorcist daripada orang sakit. Gerakannya tuh gak manusiawi gitu-gitu. Tapi ini emang disengaja ya, bukan kayak konyol banget sih penggambaran orang sakit. Enggak, ini emang disengaja. Kita ngelihat gambaran hiperbola di mana seseorang itu ngerasa takut pada saat ngelihat anggota keluarganya itu sakit. Jadi mungkin sebenarnya sakitnya biasa aja, kayak si kakak ya sebatas aduh sakit gitu, terus lemah gitu. Tapi di kepalanya Rachel pada saat masih kecil, si kakak seserem itu karena kepala dia tuh dikuasai oleh rasa takut. Ya, sekali lagi Pet Sematary ini emang nyorotin tentang ketakutan manusia pada saat menghadapi kematiannya sendiri atau kematian orang-orang terdekat mereka. Serem itu part kakaknya si Rachel ya. Cuman yang mengganggu gue adalah karakter si Pascoe. Louis itu kan seorang dokter tuh. Nah, dia dapat pasien, seorang remaja yang baru ketabrak truk. Nah, dia berusaha sekuat tenaga untuk nyelamatin remaja itu, tapi gagal. Si remaja akhirnya meninggal. Cuman arwahnya itu mengapresiasi usaha sang dokter yang berusaha nyelamatin nyawa dia. And then si Pascoe itu kayak arwahnya kembali, sering nongol di depan Louis dan sekeluarga buat ngabarin tentang bahaya yang lagi mengancam mereka. Itu penggambarannya terlalu konyol, tapi kayak si Pascoe tuh bukan hantu yang serius yang datang terus kemudian hati-hati gitu. Gak, dia hantu yang konyol kan, hantu yang kadang usil. Dan adanya hantu Pascoe ini ngingetin gue ke An American Werewolf in London. Itu kan juga tuh, kalau itu cocok. Kenapa? Karena American Werewolf in London emang sengaja didesain jadi cerita yang agak-agak ada unsur komedi gelapnya. Sedangkan Pet Sematary kan cenderung serius tuh. Gue bukan orang yang ngomong gritty itu lebih baik, semua film akan jauh lebih keren kalau itu dark, itu kelam. Enggak, cocok-cocokan aja sebenarnya. Dan untuk cerita kayak gini, approach yang lebih serius itu lebih cocok. Adanya karakter Pascoe itu kayak mendistraksi banget lah. Makanya gue suka tuh pada saat endingnya ngasih sesuatu yang lebih kelam, yang lebih tragis, karena cocok sama ceritanya tentang sesusah apa sih menghadapi, menerima yang namanya kematian. So buat Pet Sematary 1989, skornya saya kasih 6,5 dari 10. Kalau suruh milih sebenarnya buat gue versi 89 sama 2019 itu on par lah, setara. Masing-masing punya kelebihannya. Kalau untuk urusan storytelling, yang 89 ini lebih dalam lah. Tapi kalau untuk urusan horor yang lebih seru buat ditonton, ya versi 2019 lebih unggul. Jadi silakan sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kalau untuk ukuran adaptasi karyanya Stephen King sih buat gue masih banyak yang jauh lebih bagus ya. Tapi ini masih worth untuk ditonton. Jadi silakan dicobain. Ada di Apple TV. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga silakan review kalian, atau mungkin kalian punya pandangan sendiri tentang mana yang lebih bagus antara versi ini yang jadul atau yang baru. Silakan
silahkan tulisin itu di kolom komentar. Atau mungkin buat kalian sequelnya Pet Sematary 2 itu malah lebih keren, bagiin opini kalian di bawah. Dan seperti biasa, makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, dari tier La Familia yang selalu rutin request film-film asik, film-film unexpected ke kami, atau dari tier lainnya juga, tier bestie, tier sobat, pokoknya semuanya thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.